Halo semuanya, sampai berjumpa lagi dalam kesempatan ini bersama saya di Papa Channel, dimana dalam kesempatan ini saya mencoba menjelaskan bagaimana kita membuat tanaman pengganti, membuat pembibitan yang sifatnya seperti ini untuk melakukan penggantian tanaman-tanaman yang rusak. Hingga dalam kesempatan ini kami coba mempraktekkan bagaimana cara kita membuat pembibitan atau penggantian tanaman. Ini dari pengalaman kami, tanaman-tanaman yang kami miliki sini semuanya dapat dikembang biakkan, dan kami sudah mencobanya selama ini dan berhasil dengan baik. Ini adalah salah satu contoh. Ini ada bibit aglomena ini yang kebetulan anaknya sudah cukup besar untuk dipindahkan. Ini akan kami lihat bagaimana cara Bapak Ibu Saudara nanti dapat membuat sendiri tanaman pengganti di rumah Bapak, sehingga kalau ada tanaman yang telah memiliki anakan seperti ini dapat kita pindahkan ke pot baru sehingga dia dapat tumbuh sendiri. Untuk itu ini ada cukup, karena telah memiliki 3 daun seperti ini. Ini dia udah bisa mandiri, karena untuk 2 daun atau 3 daun seperti ini sudah sangat baik sekali untuk kita pindahkan dari induknya, sehingga kesempatan bagi induknya juga untuk dapat beranak kembali, menyuburkan dirinya sendiri. Juga anak-anak ini kita pisahkan, nanti dia akan cepat besar menjadi tanaman induk. Ini coba saya pindahkannya seperti ini. Kita tidak usah takut, cuman hati-hati jangan sampai batangnya patah atau akarnya rusak, terpecah gitu. Ini yang perlu dijaga. Ini sekaligus kita melakukan penanaman kembali untuk sekaligus penyegaran daripada tanah yang mulai padat ini. Ini juga sangat baik bagi tanaman indukan yang baru. Ini tidak masalah kita lepas dari tanahnya seperti ini. Bapak Ibu tidak usah takut bahwa tanaman ini akan mati, tidak, sepanjang akarnya dia tidak terputus atau rusak. Cuman yang perlu diperhatikan adalah waktu pemisahan dari indukan. Yang penting adalah di mana kita memotong bonggol tanaman ini yang tepat. Jangan baik kepada indukan maupun kepada anakan ini, keduanya harus mendapatkan akar yang cukup. Nah, ini setelah saya lihat, maka yang paling tepat di sini. Ini nanti dapat Bapak Ibu lihat nih, saya memotong, tidak usah takut, kita potong aja, rap. Ini potong. Nah, ini anakan dengan akar yang cukup seperti ini. Ini kami harapkan dia sudah dapat melakukan nanti pertumbuhan dengan baik. Untuk itu kita sediakan tanah dalam pot seperti ini. Ini juga bisa kami gemburkan kembali, sehingga dipecahkan dia, digemburkan istilahnya, baru tanaman ini bisa kami tanam. Ini tanaman anakan yang sudah dipisahkan dari induk. Ini ada 3 daun, dia sudah cukup untuk tumbuh sendiri, untuk hidup mandiri. Tapi itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa melihat bahwa dia akar tanaman ini cukup untuk menghidupi dia. Sehingga kalau misalnya kita potong di sini, ini mungkin akar yang tersisa sangat sedikit, dan kemungkinan juga tanaman ini melakukan pembusukan. Tapi dengan akar yang kuat begini, dapat dipastikan kemungkinan besar tanaman ini tidak akan mati. Ini saya pindahkan ke dalam pot. Kita mulai dengan menambah tanah sedikit di dasarnya agar tidak rapat kali kepada bagian bawah tanaman. Nah, ini kita sudah bisa biasa saja untuk menimbun kembali, untuk dia dapat tumbuh. Ini kita isi dengan tanah secukupnya sampai sebatas batang paling bawah ini tadi, yang tidak lagi ada akar, semua sudah tertanam seperti ini. Akar sudah tertanam seperti ini. Kita padatkan sedikit supaya dia tidak terlalu longgar. Dengan ini sudah menunjukkan bahwasanya
sudah cukup. Ini dapat untuk kita tempatkan pada tempat yang cocok bagi tanaman ini. Ini ada satu anakan yang sudah kita siap, dia siap mandiri lah, siap bertanam, siap menjadi induk. Nah, ini indukan tadi. Ini kembali kita masukkan ke dalam potnya kembali. Ini potnya tadi, di samping kita melakukan penyegaran untuk indukan ini agar dia nanti tumbuh gemuk kembali dan memiliki anak kembali. Ini kebetulan ada anak, ini akan menjadi anak. Setelah kita ambil kakaknya ini tadi, nanti ini tidak berapa lama akan menjadi anak kembali yang siap nanti kita pindahkan seperti ini juga. Ini juga ada satu anak yang nanti akan tumbuh, dan akarnya juga cukup banyak, cukup untuk dia bisa hidup kembali. Kalaupun ada 1-2 yang terlepas ini akar, tidak menjadi masalah. Tapi yang penting juga dia setelah kita bongkar pasang begini, ini harus segera dilakukan penanaman. Jangan sampai tumbuhan ini kekurangan makanan sehingga menjadi layu, sehingga segera kita masukkan kembali ke dalam pot. Kita isi dulu tanah agar dia tidak terlampau rapat ke dasar pot. Nah, kita lihat, demikian kita isi lagi dengan tanah yang sudah kita gemburkan tadi. Ini sudah cukup baik, tanah ini sudah cukup subur untuk tanaman ini. Kita isi sampai seluruh akarnya semua terbenam, semua akarnya itu semua terbenam. Seperti ini kita isi. Ini saudara dapat lihat, ini tanaman ini sudah bisa kita besarkan kembali sehingga nanti bisa menjadi. Tapi dalam pembesaran seperti ini, karena memang induk ini sudah cukup besar, makanya kalau diganti dengan pot yang lebih besar juga sebenarnya lebih baik. Dia siap menjadi tanaman yang lebih besar, karena ini dia masih bisa tumbuh. Ini pun bisa menjadi tanaman yang lebih besar lagi. Ini ada contoh-contoh yang kita lihat, kita bisa bandingkan bahwasanya tanaman ini masih bisa lebih besar lagi seperti ini. Ini ada contoh bahwa ini lebih besar lagi ya. Ini saya kembalikan ke tempatnya semula. Ini tadi sini tidak ada masalah karena memang dia sudah bisa tumbuh lagi nanti anakan baru. Ini anakan yang baru saja kita pisahkan dari induknya, cukup gagah, cukup cantik, telah memiliki 3 daun seperti ini. Cuman anakan ini karena sudah dipisahkan dari induk, kalau bisa dia jangan diterpa dulu oleh panas dan hujan yang cukup. Ini cukuplah dia bisa berteduh di sini. Ini tempat yang cukup baik. Ini juga baru semalam kami pisahkan. Ini sudah cukup baik. Ini dia akan tumbuh dengan dengan baiknya tanaman ini. Asal jangan diguyur hujan banyak, juga jangan kena sinaran matahari yang terlalu banyak. Kalau matahari pagi sedikit-sedikit itu tidak menjadi masalah. Selanjutnya coba kami memindahkan satu jenis bibit satu jenis tanaman lagi ya. Saya memberi contoh. Ini ada indukan lili Brazil ini yang anaknya telah mengurai seperti ini. Ini juga sudah siap untuk kita bibitkan. Ini bisa kita ambil, kita potong. Ya, saya takut dia tidak akan mati. Ini bisa kita panen, kita potong anaknya ini. Cuman yang perlu diperhatikan waktu kita potong ini, apakah dia telah memiliki akar seperti ini. Ini adalah akar anak tanaman ini sehingga dia udah siap untuk kita bibitkan. Ini sudah cukup saya kira. Saya menyiapkan beberapa pot tadi. Kita potong seperti ini. Nah, ini siap kita bibitkan. Nah, ini dia contoh anakan. Dipisahkan dari induknya. Kita bisa membibitkannya agar dia subur lagi nanti tumbuh dengan cantik. Jangan terlampau dalam. Tidak usah dalam, kira-kira 2 cm kita masukkan akarnya. Kemudian kita tekan ini sedikit agar dia tidak lepas, tidak goyang dan lepas, cukup padat. Nah, ini anakan ini akan segera tumbuh menjadi indukan lili yang cantik, subur. Dan kita potong dari batang induknya. Ini pun walaupun daunnya belum banyak sekali. Nah, ini kita lakukan seperti ini. Nah, ini juga ini cukup rimbun dalam
bisa juga kita kurangi karena terlampau rimbun. Ini apakah ini tapi cukup baik, dia nanti akan tumbuh dengan cepat. Kita potnya ini agak lebih besar, kita korek begini, kita masukkan ini akarnya tadi masuk ke dalam, kita tekan seperti ini. Nah, dia akan menjadi indukan lagi nanti. Ini juga sama persisnya, inilah akarnya tadi yang kita tekan, masukkan. Nah, setelah kita panen, nah ini kita coba lihat, ada beberapa pot kecil ini, pot pembibitan ini kita masukkan. Nah, ini juga bisa kita buat seperti ini. Ini kita buat seperti ini, kita masukkan. Beginilah cara kami selama ini membibit yang untuk membuat tanaman pengganti. Kalau ada tanaman rusak, tanaman tua, atau kita ingin perbanyak, atau kita membuat tanaman ini menjadi banyak kembali, kita produksi seperti ini. Nah, inilah sebatas yang ada ini, bibitnya kita cari yang baik. Nah, ini sudah akan tumbuh dengan baik. Nah, jadi sebenarnya kami tidak bisa mencontohkan, mungkin ya di lain waktu bisa juga kami paparkan mengenai tanaman-tanaman yang lain, karena kurang lebih ada 20 lebih jenis tanaman, semuanya bisa dikembangbiakkan. Ini dalam kesempatan ini kami beri contoh ini mengenai tanaman yang sudah, ini ada lili tadi dan aglomena itu tadi sudah bisa kami beri contoh kepada Bapak. Ini sudah siap kita tempatkan di tempatnya. Yang penting untuk tahap pertama ini dia jangan dulu diguyur oleh hujan, panas matahari, kita taruh di tempat yang teduh, kita siram secukupnya sedikit saja begitu. Yang penting dalam mengembangbiakan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau misalnya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian mau melakukan pembibitan seperti ini, pembibitan tanaman bunga seperti ini, yang pengalaman kami selama ini biasanya dengan melakukan pengembangbiakan anak. Ini contohnya anakan. Atau pada rimbunan tanaman ini ada tumbuhan anak baru jatuh ke pinggiran tanah, anaknya bisa kita ambil, kita tanam. Ini ada contoh juga anakan yang dia tumbuh sendiri. Ini ada jenis bunga juga ini, sehingga dia anakan ini sudah siap untuk kita pindahkan ini. Ini juga contoh anakan. Di samping anakan ada juga kita itu pemisahan bonggol, seperti contoh aglomena yang kita pisahkan tadi. Di samping itu ada lagi dengan yang biasa juga dilakukan adalah stek. Stek ini adalah memotong ruas-ruas batang itu yang kecil. Lalu kita seperti inilah bunga ini, ada bunga kuning ini. Biasanya kami melakukan dengan cara stek atau seperti ini. Ini kita potong. Ini kita tidak bukan anakan atau bukan pemisahan bonggol, tapi inilah contoh stek. Ini bisa kita stek seperti ini. Ini bisa kita tanam di dalam pot seperti itu. Ini kebetulan saya numpang aja nih. Ini cukup kita tanam aja. Yang penting dia ini kita tempatkan pada tempat yang baik, tempat yang sejuk. Ini biasanya juga cepat tumbuh dan tidak terkendala pertumbuhannya. Memang kalau dengan cara stek ini memang tingkat kematiannya ya bukan tinggi, tapi kalau kita perawatannya cukup baik, mungkin 1-2 di antara 10 lah. Contohnya seperti ini, mungkin ada 2 yang mati, bisa kita stek lagi dengan tanaman yang baru seperti ini. Kalau bisa, untuk supaya dia cepat atau menjaga dia dapat hidup, sebaiknya memang dalam satu pot seperti ini kita buat beberapa tanaman atau beberapa stek, sehingga kalaupun ada yang mati, maka nanti adalah yang hidup. Jangan kita buat satu seperti ini, kita buat beberapa, 1, 2, kita buat 3. Nah, ini contoh nih. Makanya tidak sulit untuk membibit tanaman itu. Dengan ini juga kita
airnya jangan terlampau banyak, jangan dulu kena panas matahari, curah hujan yang lebat, ya kita tempatkan pada tempat yang teduh. Ini saya mencontohkan bagaimana menaruh tanaman ini di tempat yang teduh. Nah, ini seperti ini. Pada bagian bawah daripada rak-rak tanaman ini adalah tempat yang teduh. Mungkin dia kurang terkena tidak terkena sinar matahari, dan juga paparan curah hujan. Sampai untuk kurun waktu, ya kita melihat sendirilah pertumbuhan tanaman itu mungkin entah 3 minggu, 1 bulan biasanya dia sudah nampak tumbuh sampai dia cukup kuat untuk kita pindahkan ke dalam pot-pot khusus. Kita pindahkan ataupun kita tanam ya di daerah yang sudah terkena sinar matahari yang cukup, karena dia juga membutuhkan matahari yang cukup kalau jenis-jenis lili ini. Seperti ini tadi. Ini yang kita lakukan secara stek, bukan penanaman anakan ya juga. Ini pun kita taruh 1 pohon, ini tidak menjadi masalah. Ini dapat kita seperti ini, dapat kita tanam di tempat yang teduh. Jadi setelah melihat tanaman ini tumbuh baik, jangan terlampau banyak air, tidak berapa lama nanti tanaman itu akan tumbuh. Setelah tumbuh baik, kita siap memindahkannya ke pot atau ke daerah tanam di mana kita mau menanamnya kembali. Di samping memang pisang bonggol, kecuali untuk tanaman seperti daun ini agak sulit sedikit memang, karena ini dia tidak tumbuh anaknya. Saya biasanya melakukan ini dengan pemecahan bonggol. Kebetulan ini tanamannya belum cukup tua. Kalau misalnya batangnya sudah tinggi, bisa kita potong lalu tumbuh tunas, lalu kita adakan, saya biasanya melakukannya dengan membelah bonggolnya. Tapi seperti tadi, ada urat-urat yang masih dia bisa hidup. Walaupun ini kadang-kadang diantara beberapa tanaman ada 10 tanaman, mungkin ada 2 yang busuk atau mati. Sebagian dia hidup. Ini yang kami bibitkan kebetulan ini indukannya nggak ada lagi, jadi nggak bisa kami praktekkan. Mungkin di lain waktu nanti bisa. Ini sebentar lagi akan menjadi indukan. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bisa kita potong, biarkan saja, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru sekaligus menjadi anakan yang kalau kita pisahkan mungkin ada 4, 5 atau 3, 4 dari satu batang ini kita mendapatkan tanaman pengganti yang baru. Mungkin lain waktu di video kami, kalau ini misalnya tanamannya sudah cukup untuk bisa dibuatkan tanaman pengganti, nanti akan kami tunjukkan dalam video-video kami yang akan datang. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Untuk itu jangan lupa tombol dan subscribe-nya agar bisa mendapatkan video-video kami di kesempatan yang lain. Untuk itu salam dari kami, Papa Channel.